Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang terhormat, Bapak Dr. Samsul Sotik, serta rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan rahmat oleh Allah berupa kesehatan, sehingga dapat menjalankan aktivitas rutin walaupun terkendala ruang dan waktu. Semoga kuliah dengan jarak jauh ini tidak menjadi penghambat kita untuk mendapatkan pengetahuan. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pemikiran Thomas Gordon yang telah dialih bahasakan oleh Aditya Kumaradewi dalam buku Teacher Effectiveness Training, menjadi guru efektif. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bagian 1 buku ini berisi tentang hubungan guru murid, suatu mata rantai yang hilang. Pengajaran merupakan hal yang universal. Pengajaran dapat kita temui pada orang tua dan anaknya, atasan pada bawahannya, pelatih kepada pemainnya, suami kepada istrinya, guru pada muridnya. Bapak Ibu, buku MGE ini, buku menjadi guru efektif ini, mengajarkan kita agar lebih mendewasakan, lebih meningkatkan pengetahuan pelajar, mengurangi konflik dalam pelajaran, dan bagaimana meningkatkan efektivitas dalam pengajaran. Kegiatan mengajar itu bagi pengajar merupakan suatu keberhasilan, akan menumbuhkan rasa yang bangga, rasa bahagia. Akan tetapi jika pengajar itu gagal, maka ia akan merasa marah, merasa tidak berguna. Mengajar juga bagi pelajar bisa memunculkan 2 hal yang seperti dialami oleh pengajar tadi. Bagaimana keberhasilan bagi pelajar dalam belajar itu ketika ia mendapatkan penghargaan. Nah, pelajar itu gagal dalam pembelajaran, maka akan memunculkan sifat-sifat frustasi, kecewa, kemudian motivasi belajar yang tidak ada, dan bahkan memunculkan sikap benci terhadap pendidik, benci terhadap Bapak Ibu guru. Nah, maka dalam buku Menjadi Guru Efektif ini kita diajak untuk melihat bagaimana cara menyampaikan pelajaran, kemudian siapa yang kita ajar, bagaimana meraih keefektifan yang pada hasilnya nanti kita menjadi guru yang efektif. Hal yang penting dari hubungan guru dan murid sebenarnya terletak pada 2 hal, yaitu bagaimana cara guru berbicara dan mendengar. Mengajar dan belajar
dapat kita artikan mengajar itu dilakukan oleh satu orang, sedangkan belajar bisa terjadi pada setiap orang. Proses belajar mengajar bisa berjalan efektif jika tumbuh hubungan unik antara guru dan murid. Tumbuh atau adanya jembatan antara guru dan murid. Jembatan itu yakni berupa keterampilan berkomunikasi bagi guru. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, berbicara itu dapat merusak hubungan, bisa juga memperbaiki. Bisa mendekatkan guru dengan siswa, bisa juga menjauhkan. Bergantung kualitas topik yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi pada saat itu, pada saat proses belajar mengajar. Merusak hubungan, memperbaiki, mendekatkan, menjauhkan, itu bergantung kepada kepekaan kita dan kepandaian kita. Siswa lebih senang, murid lebih senang jika mereka kita berikan pujian. Akan tetapi pujian yang salah itu bisa memunculkan dua hal yang bertolak belakang. Mungkin tujuan kita baik, tapi siswa bisa merasa dipermainkan dengan pujian itu, bahkan merasa tidak dihargai jika kita salah dalam berkomunikasi. Bisa juga dengan pujian, siswa akan merasa senang, akan tumbuh sikap-sikap atau tumbuh motivasi belajarnya. Nah, maka diperlukan keterampilan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru juga dituntut menjadi pendengar yang baik. Karena mendengarkan itu nantinya akan mempermudah proses belajar. Bapak Ibu juga harus memahami bahwasanya apa yang didengar itu terkadang bukanlah inti yang hendak disampaikan siswa. Di sini nanti akan menimbulkan crash itu. Buku MGI ini mengajarkan kita bagaimana benar memaknai apa yang dimaksud oleh siswa. Maka dari itu MGI ini mengajarkan tentang bagaimana tidak hanya mendengar tetapi juga memahami. Buku MGI ini juga mengajarkan kapan kita mendengar, kapan kita tidak perlu mendengar. Yang inti dari semuanya ini Bapak Ibu sebenarnya adalah siswa dan murid, siswa atau murid atau guru sebenarnya ingin sama-sama dihormati. Di sinilah buku MGI ini mengajarkan bagaimana keefektifan cara berkomunikasi dengan berbicara dan mendengar tersebut. Sehingga siswa ketika dalam proses belajar mengajar termotivasi belajarnya. Selanjutnya Bapak Ibu, keterampilan yang teruji bukan abstraksi kabur. Kita mengetahui bahwasanya dalam pendidikan formal kita sering terjebak dari banyaknya istilah, banyaknya pendapat, konsep-konsep abstrak yang belum jelas. Tetapi dalam MGE ini fokusnya nanti itu tentang apa yang diucapkan dan dilakukan guru dalam kelas, bukan abstrak, yakni dengan cara-cara menghormati kebutuhan murid, pendidikan efektif, suasana kelas, kebebasan belajar, pendidikan humanis, guru sebagai narasumber, kemudian menumbuhkan komunikasi dua arah.
Yang semuanya itu nanti seperti tadi yang kita sampaikan bermuara kepada bagaimana guru dan murid itu nanti akan mendapatkan hak-haknya sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kemudian keterampilan yang membantu pertumbuhan murid. Bapak Ibu, di sekolah proses belajar mengajar itu cenderung menghambat. Bagaimana sekolah itu tidak memberi tanggung jawab, tidak memacu untuk mandiri, akan tetapi menyebabkan siswa itu ketergantungan. Banyak hal itu. Karena kita posisikan guru itu serba tahu. Sekolah itu serba benar dan lain sebagainya itu. Tetapi MGE ini mencoba menawarkan konsep-konsep dan metode bagaimana hubungan guru dan murid yang nantinya bisa menciptakan suatu tujuan diri, self direction, kemudian tanggung jawab pada diri sendiri, self responsibility, kemudian penentuan nasib sendiri, self determination, kemudian mengontrol diri sendiri, self control, mengevaluasi diri sendiri, self evaluasi. Bapak Ibu, pembahasan khusus pada bab 3 dan 4 serta bab 5 akan lebih menguatkan pada materi keterampilan-keterampilan yang membantu pertumbuhan murid. Kemudian alternatif terhadap permainan hop jump biskuit. Bapak Ibu, kita telah tahu bagaimana di sekolah-sekolah itu cenderung mengajarkan pada kita jika siswa mampu menjalankan A maka akan mendapatkan imbalan A. Jika siswa mampu mencapai A, maka siswa akan mendapatkan imbalan A. Begitu seterusnya. Nah, di MGE ini mencoba mengevaluasi hal tersebut. Karena ada yang tahu, kita umpamakan dalam permainan lompat. Ya, permainan lompat dan mendapatkan hadiah biskuit ini, bagaimana siswa yang gemuk akan merasa kesulitan untuk melompat, bagaimana siswa yang sudah merasa melompat setinggi-tingginya tapi masih kalah, nanti akan muncul pertentangan dalam diri siswa itu, sehingga menimbulkan sudah sholat sip, menimbulkan malas belajar dan lain sebagainya. Nah, MGE ini mencoba menggugah semangat dengan memberikan kebebasan kepada murid, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan cara memberi tanggung jawab, tahu akan tujuan diri, hak suara di sekolah, hubungan demokratis guru dan teman, hal-hal itu mungkin yang nanti menumbuhkan semangat belajar siswa sehingga mereka tidak merasa tertekan. Selanjutnya Bapak Ibu, satu filosofi untuk semua umur dan semua jenis murid, bahwasanya dalam proses belajar mengajar di jenjang usia berapapun, sebenarnya hanya satu kuncinya, yaitu memanusiakan manusia. Yaitu kita tidak perlu mengategorikan siswa pintar, siswa kurang pintar, siswa tidak pintar dan lain sebagainya, karena hal itu sangat berbahaya sekali. Nah, MGE ini mencoba memberikan alternatif proses pembelajaran tanpa adanya kekuasaan yang dimiliki oleh guru tadi, yaitu dengan cara memecahkan masalah dengan saling menghormati. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan kontroversi antara otoritarian dan permisif? Bapak Ibu, realita di dalam proses pembelajaran yang kita lihat bahwasannya itu terkadang
bagaimana sekolah itu punya tujuan sendiri, orang tua tujuan sendiri, sehingga ada kalanya menang kalah itu harus ditentukan. Bagaimana nantinya sekolah memberikan kebebasan itu yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya, selalu menjadi perdebatan antara orang tua dan sekolah. Nah, MGE di sini sekali lagi mencoba menerapkan peraturan tanpa kekuasaan. Bagaimana peraturan apapun yang ada di sekolah itu dikomunikasikan bersama 3 arah: guru, murid, orang tua, sehingga memunculkan atmosfer pembelajaran yang menarik. Kemudian tidak ada yang dikalahkan, kerjasama dan saling hormat. Nah, Bapak Ibu, demikianlah apa yang ada di bagian 1. Kemudian kita kaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Tapi tadi tugas salam lalu di rumah orang. Sholat pakai sholat sampai ini sholat pakai ini sholat dulu baru di rumah orang. Oke, sholat nanti ya, tos dulu. Bukan sholat di rumah orang, ngasih makan, ngasih uang orangnya terus baru pulang. Oke. Bukan sholat di Allah. Oh iya. Sholat di rumah orang aja. Oh puji obiku. Oke. Apa? Nah, jika kita melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, Bapak Ibu, bagaimana konsep merdeka belajar, kampus merdeka belajar sebenarnya sudah dibahas tuntas oleh Thomas Gordon, ya, bagaimana kita menghargai murid, bagaimana kita dihargai, bagaimana kita menghargai orang tua, bagaimana proses belajar itu semestinya dilakukan dan lain sebagainya. Nah, nampaknya tanya jawab lebih menarik Bapak Ibu untuk membahas apa yang ada di bagian 1 ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun kita saling tukar pemahaman atas buku di bagian 1 ini, monggo kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu.